Halo semuanya, selamat datang di channel Medo ID. Dan kali ini kita mau buat meja TV yang minimalis dan gampang dibuat. Oh ya, buat teman-teman, nanti kita juga akan ada giveaway. Nanti untuk syarat dan ketentuannya simak aja di isi video. Jadi buat teman-teman yang nanti beruntung, kita akan memberikan satu buah dipan laci berukuran 120 x 200 free. Kita kirim dan kita pasangin di tempat kamu. Oke, kita lanjutkan ke proses pemotongan dan kita ikutin aja prosesnya guys. Untuk pemotongan meja TV, sebenarnya kita bisa memanfaatkan sisa hasil potongan dari project sebelumnya. Jadi kalau teman-teman ada pekerjaan yang memang memiliki bahan sisa, jadi kita bisa manfaatkan aja. Atau kalau mau potong lagi dari satu lembaran baru juga oke-oke aja. Di sini kita potong menggunakan table saw rakitan. Jadi kalau teman-teman suka ada yang nanya kita pakai apa untuk pemotongannya, kita pakai table saw menggunakan circular saw. Kita lanjutkan untuk perakitan bagian bawah dan juga bagian samping. Untuk polanya itu, bagian samping menumpang di bagian bawah dan atas. Kita lakukan proses sekrup dari bagian depan. Kita lanjutkan bagian pemasangan untuk bagian samping kiri dan kanan. Dan berikutnya kita mau pasang untuk bagian tulangan atau yang nanti di bagian handle. Di sini kita posisinya masuk sekitar 2,1 cm karena nanti tujuannya saat cover atau topi dari frame laci itu nanti dia akan lebih sedikit masuk ke bagian kabinetnya agar tidak menonjol. Untuk tulangannya ini sendiri kita buatnya lebarnya sekitar 6-7 cm, menyesuaikan aja dari pola handle-nya nanti tingginya sekitar berapa. Kita lanjutkan untuk bagian pemasangan partisi, dan di sini kita lakukan proses mal-malan atau menggunakan alat bantu berupa potongan sesuai ukuran, jadi mempermudah untuk kita melakukan proses penyekrupan. Untuk proses penyekrupan kita lakukan dari bagian tulangan handle depan dan juga berikutnya kita pasang untuk bagian atasnya. Untuk sekrup atau panjang sekrup yang kita gunakan kali ini panjangnya 5 cm, jadi cukup karena triplek yang kita gunakan kali ini tebalnya 18 mm, jadi nanti sekrup itu akan masuk sekitar 3,2 cm. Kita lakukan proses sekrup di bagian atas untuk bagian samping dan juga partisinya agar nanti kondisinya bisa kuat dan juga stabil nih guys. Dan jangan lupa untuk bagian bawahnya juga kita lakukan proses sekrup, karena tadi kita baru hanya memberikan sekrup dari posisi bagian atas. Dan kita lanjutkan untuk menutup triplek bagian belakang menggunakan melaminto 3 mm. Di sini teman-teman bebas menggunakan sekrup seperti yang kami lakukan atau bisa juga menggunakan air nailer atau paku tembak. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't. Berikutnya kita berikan lem kayu karena nanti kita akan pasang French plate untuk bagian gantungan bagian atas. Khusus untuk bagian atas aja atau yang menghadap ke arah French plate yang kita berikan lem kayu, karena selebihnya itu hanya menutupi atau melakukan proses framing aja atau rangka. Di sini teman-teman harus pastikan untuk sekrupnya ini kita berikan lumayan banyak karena nanti benar-benar kondisinya yang mengandalkan untuk kekuatan adalah di bagian French plate atau gantungan ini.
Gunakan sekrup 5 cm atau lebih panjang lebih baik. Dan berikutnya kita framing untuk bagian bawah dan juga nanti bagian sampingnya agar nanti posisinya bisa rata semua. Di sini kita menggunakan triplek berukuran 18 mm dengan polos atau tidak ada melamintonya. Berikutnya kita mau tempel untuk bagian atas dan juga bagian bawah menggunakan HPL. Di sini teman-teman perlu memberikan lem kuning di bagian HPL-nya dan nanti kita lanjutkan untuk bagian di permukaan daripada tripleknya. Untuk merek lem kuning di sini teman-teman bebas menggunakan merek apapun yang teman-teman yakini untuk cukup kuat dan juga harganya mungkin pas di kantong teman-teman. Oke, setelah HPL kita berikan lem kuning, kita mau tempel atau berikan lem kuning di bagian tripleknya. Pastikan untuk membersihkan dari sisa-sisa debu karena nanti kita khawatir saat kita tempel itu nanti biasanya ada jendolan-jendolan atau bergelombang. Proses pengeleman di sini saya menggunakan kapi atau scrap yang berbahan dasar besi. Jadi sudah kita bolongi jadi agar sedikit lemnya itu mempunyai permukaan agar nanti semakin kuat. Lem kuning ini cukup kita tunggu sekitar 5-10 menit atau hampir mengering dan berikutnya kita tempel aja HPL-nya ke permukaan dari triplek. Setelah itu jangan lupa dibersihkan dan juga diberi tekanan sedikit untuk HPL-nya ini bisa merekat dengan sempurna. Kalau teman-teman yakin untuk bagian penempelan HPL ini benar-benar bisa siku atau presisi, sebenarnya kita tidak perlu lebihkan seperti ini. Tetapi jika memang perlu kita lebihkan dan kita rapikan, di sini kita rapikan menggunakan hand profile atau kikir tangan. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan trimmer atau router. Berikutnya kita tempel untuk bagian samping. Jadi cirinya itu tinggal kita raba-raba seperti ini aja. Kalau sudah tidak ada lemnya, siap untuk kita tempel. Kita juga tempel untuk bagian samping yang sisi satunya. Dan berikutnya untuk pertemuan HPL dengan HPL kita juga bisa menggunakan kikir tangan atau profil. Tapi cara mana yang teman-teman yakini bisa lebih rapi dan lebih baik, itu yang bisa kita praktekkan. Berikutnya kita tempel untuk bagian bawah dari meja TV ini guys. Dan berikutnya kita mau lakukan proses edging. Di sini edging kita menggunakan HPL atau sisa potongan HPL karena untuk edging PVC ini bagian dalamnya itu kita khawatir karena tidak rata. Jadi karena untuk PVC edging itu dia ketebalannya sekitar 0,2 sedangkan untuk HPL itu 0,1. Jadi kita lebih baik memanfaatkan HPL dengan tujuan agar lebih rata dan juga bisa dibilang menghemat bahan. Di sini kita lakukan dulu untuk proses pengelemannya itu di bagian tripleknya, dan nanti setelah itu setelah hampir mengering sekitar 5-10 menit HPL-nya siap kita tempelkan ke bagian bodi dari meja TV ini guys. Kita tempel untuk bagian depannya aja karena nanti akan tertutup laci. Jadi kita memang tidak melakukan pengcoveran HPL bagian dalamnya secara full. Jadi di bagian atas, bawah dan juga sampingnya aja, serta di bagian partisi dari tulangan dan juga untuk bagian handle. Dan di sini kita lakukan proses penutupan HPL untuk di bagian handle dari posisi bagian atas serta di bagian bawah dari meja TV-nya. Dan untuk di bagian depan untuk edgingnya di sini kita menggunakan edging PVC.
Jadi kebetulan karena edging PVC-nya ini sesuai dengan motif dari HPL-nya, ya kita pakai edging PVC aja agar lebih berapi dan juga manis karena tidak ada hasil potongan hitam. Untuk ukuran edging PVC-nya kita gunakan ini 4,2 mm, jadi memang ini bisa kita belah dua, kita potong aja menggunakan cutter yang sudah dimodifikasi. Dan berikutnya kita lakukan untuk bagian perangkaan atau perakitan dari laci. Di sini kita edging dulu untuk bagian atas-atasnya itu menggunakan edging PVC warna putih, karena bagian dalam laci ini kita full warna putih tanpa kita tempel HPL. Everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Untuk edging PVC juga harus kita kasih lem kuning, karena kalau hanya kita berikan di triplek itu nanti dia nggak akan menempel karena lemnya itu masih basah. Untuk merakit laci sebenarnya cukup mudah, kita hanya melakukan pembuatan kotak dan nanti terakhir kita tutup melaminto dari bagian bawah. I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you love me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, untuk polanya ini kita lakukan proses penyekrupan itu dari bagian samping. Jadi kalau untuk dari bagian depan itu nanti akan terlihat dari luar dan hasilnya itu tidak bagus, jadi proses sekrupnya itu ada di posisi samping. Untuk bagian laci depan dan belakang itu memang kita buat lebih pendek di bagian depan agar nanti mempermudah saat kita melakukan proses pengepasan atau instalasi di bagian rangka dari meja TV-nya. Berikutnya kita pasang triplek melaminto untuk di bagian dasar atau bagian bawah dari lacinya. Gunakan aja untuk sekrupnya panjangnya itu 1 cm. Dan berikutnya kita instalasi untuk bagian relaci. Dan di sini kita gunakan relaci double track warna hitam seperti ini. Jadi dia posisinya akan membuka sesuai dengan ukuran dari lacinya. Untuk relaci ini kita lepas bagian anaknya atau bagian jodohannya itu di bagian laci, dan nanti untuk posisi penopangnya itu nanti kita letakkan di bodi bagian dari meja TV-nya. Oke, kita coba untuk bagian posisi lacinya ini ke bodinya agar kita pastikan untuk ukuran, untuk kenyamanan saat buka tutupnya itu sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita lanjutkan untuk proses pemasangan dari topi atau drawer face-nya ini. Oke, kita buat untuk drawer face-nya. Di sini kita menggunakan HPL. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. Khusus untuk bagian topi atau drawer face ini kita gunakan HPL-nya itu senada dengan bodi dari meja TV ini. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Dan berikutnya kita mau buat handle atau posisi recess. Jadi pemotongannya itu 45 derajat. Kita gunakan alat bantu jika menggunakan table saw.
gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. Dan seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjutkan ke proses pemasangan. Kita lakukan proses pengeboran di bagian tembok dan kita berikan visor, lalu kita pasang untuk jodohan dari French clit-nya, yang satu ada di meja TV dan satunya lagi ada di tembok. Posisinya ini sama-sama pemotongan 45 derajat. Untuk skrupnya kita gunakan panjang 7 cm agar kuat. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of. Dan berikutnya kita tinggal pasang aja untuk meja TV ke bagian French clit atau gantungannya. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan seputar pembuatan meja TV seperti ini, atau teman-teman mau request kita nanti suatu saat bisa bikin tutorial tentang furniture lainnya, bisa komentar aja di bawah. Dan nanti kalau memang kita ada kesempatan, kita nanti akan coba buatkan. Dan atau kebetulan memang ada project lainnya yang memang serupa, nanti kita akan buatkan tutorialnya. Bantu kami untuk semakin berkembang dengan subscribe channel ini, kasih like, dan sampai ketemu di video berikutnya.